Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dengan NPM 10060111797 akan mempresentasikan tentang penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus terjadinya stunting di Provinsi Jawa Barat melalui mode spasial autoregresi Poisson di bawah bimbingan Bapak Dr. Nusar Hajarisman SSC MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok bahasan. Pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Latar belakang, stunting adalah sebuah kondisi malnutrisi yang lazimnya berawal sejak bayi lahir 2 tahun. Jika kasus stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap dua kondisi yang berbeda-beda. Berdasarkan data Riskesdas Kementerian Republik Indonesia, angka prevalensi stunting di Jawa Barat sebesar 29,2%. Terjadinya stunting ditimbulkan karena banyaknya aspek dari berat bayi lahir rendah, pemberian ASI eksklusif, sanitasi layak, jumlah posyandu, dan jumlah masyarakat ekonomi tingkat rendah. Lingkungan penanggulangan permasalahan kasus stunting ini tidak bisa digeneralisasi pada setiap wilayah, karena faktor yang mempengaruhi stunting pada balita di setiap wilayah tertentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kondisi setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik satu sama lain. Lokasi yang berdekatan memiliki kecenderungan karakteristik yang mirip dibandingkan dengan lokasi yang berjauhan. Jumlah kasus balita kecenderungan mirip dibandingkan lokasi yang berjauhan. Jumlah kasus balita yang menderita stunting merupakan data cacahan dan kejadiannya sangat jarang terjadi, sehingga digunakan pendekatan mode Poisson yang didekati dengan sebaran Poisson sebagai alat untuk melakukan analisa. Oleh karena itu, penggunaan mode SAR Poisson diharapkan dapat menentukan faktor-faktor yang berpengaruh baik secara spasial maupun non-spasial terhadap banyaknya jumlah kasus stunting di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada identifikasi dan tujuan masalah. Identifikasi bagaimana menerapkan metode spasial autoregresi Poisson dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Untuk tujuannya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kasus terjadinya stunting di Provinsi Jawa Barat melalui mode spasial autoregresi Poisson. Tinjauan pustaka di sini 3, regresi Poisson, mode spasial autoregresif, mode spasial autoregresi Poisson. Regresi Poisson. Regresi Poisson merupakan suatu fungsi regresi dengan perubahan respon Y yang mempunyai sebaran peluang Poisson. Misalkan perubahan yang menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu periode waktu atau wilayah tertentu. Sebaran Poisson ditentukan oleh fungsi peluang sebagai berikut. Mode spasial autoregresif. Spasial autoregresif merupakan mode yang menggabungkan antara mode regresi linear dengan leg spasial pada variabel respon dengan menggunakan data cross section dan diasumsikan bahwa proses autoregresif hanya terjadi pada variabel respon menurut Anselin tahun 1988. Untuk matriks pembobok spasial adalah matriks yang menggambarkan hubungan antar daerah. Baris ke I dari matriks Power menunjukkan hubungan pengamatan ke I dengan semua pengamatan lainnya. Untuk mode spasial autoregresi Poisson, penggunaan spasial mode autoregresi Poisson untuk data cacah dengan AI merupakan vektor baris pada daerah ke I yang berukuran 1 kali N. Pada mode SAR Poisson, nilai harapan pada daerah atau lokasi ke I merupakan fungsi dari daerah tetangganya atau lokasi ke J. Selain itu, mode SAR Poisson juga digunakan untuk data pada perubahan respon yang berbentuk cacahan. Fungsi massa peluang dari mode SAR Poisson adalah sebagai berikut. Metode penelitian sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Unit observasi yang digunakan di penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2019 yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Untuk variabel penelitian ada variabel Y merupakan jumlah stunting, variabel X1 jumlah bayi lahir rendah, variabel X2 jumlah pemberian ASI eksklusif, jumlah X3 jumlah sanitasi layak, variabel X4 jumlah posyandu, dan variabel X5 jumlah penduduk ekonomi rendah. Metode analisis yang pertama ada deskripsi data, kedua ada regresi Poisson, yang ketiga ada penduga parameter beta dan rho, dan yang keempat ada pengujian signifikasi parameter, yang kelima ada pengujian kebaikan model, yang keenam menarik kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya, di sini ada deskripsi data penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 faktor sebagai penyebab penjelas yang mempengaruhi jumlah stunting pada balita sebagai perubahan respon. Terdapat 5 penyebab penjelas yang tidak saling multikolenaritas, yaitu jumlah bayi lahir rendah, jumlah pemberian ASI eksklusif, jumlah sanitasi layak, jumlah posyandu, dan jumlah penduduk ekonomi rendah. Untuk mengetahui karakteristik stunting pada balita dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dapat disajikan berupa analisis statistik deskriptif. Adapun analis deskripsi untuk variabel respon yaitu jumlah
kasus stunting di Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Analisis model regresi Poisson. Model regresi Poisson yang dibentuk menggunakan 50 penjelas sebagai bersamaan. Model regresi Poisson ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah bayi lahir rendah, jumlah penduduk ekonomi rendah dapat menurunkan jumlah bayi lahir rendah dan dapat menurunkan jumlah penduduk yang mempunyai ekonomi rendah. Sedangkan semakin meningkatnya jumlah bayi yang kurang mendapatkan ASI eksklusif, jumlah keluarga yang mendapatkan sanitasi layak, dan jumlah posyandu akan meningkatkan jumlah kasus stunting. Kemudian hasil penduga parameter dari regresi Poisson diduga sebagai nilai awal untuk memperoleh penduga parameter model SAR-Poisson. Nilai dugaan parameter model regresi ada pada tabel berikut. Untuk analisis spasial autoregresi Poisson, penduga parameter koefisien model spasial autoregresi Poisson dilakukan dengan menggunakan metode penduga kemungkinan maksimum. Model SAR-Poisson termasuk model non-linear dan bentuknya tidak closed form, sehingga proses penduga parameter koefisien regresinya dilihat dari nilai awal pada iterasi ke-0 dan hasil dari setiap proses iterasi. Ketika iterasi kedua, nilai koefisien untuk penduga sudah mencapai konvergen. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk model SAR-Poisson yang diperoleh dapat ditulis sebagai berikut, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah bayi lahir rendah, pemberian ASI eksklusif, jumlah keluarga mendapatkan sanitasi layak, jumlah posyandu, dan jumlah penduduk ekonomi rendah akan meningkat jumlah kasus stunting di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, uji kebaikan model dapat dilihat dari besar kuadrat berdasarkan koefisien determinasi. Diperoleh bahwa jumlah keragaman dari jumlah kasus stunting dapat dijelaskan oleh pembuat penjelasan sebesar 25%. Di sini ada kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus stunting di Provinsi Jawa Barat berdasarkan model spasial autoregresi Poisson adalah faktor spasial dan non-spasial. Faktor spasialnya yang mempengaruhi untuk lokasi tertentu adalah lokasi tetangganya. Berdasarkan model SAR-Poisson diperoleh korelasi spasial yang signifikan sebesar rho 0,1. Sedangkan faktor non-spasial yang mempengaruhi jumlah kasus stunting adalah jumlah bayi rendah, jumlah bayi yang kurang mendapatkan ASI eksklusif, jumlah keluarga yang mendapatkan sanitasi layak, jumlah posyandu, dan jumlah penduduk ekonomi rendah. Pemodelan jumlah kasus stunting menggunakan SAR-Poisson diperoleh R kuadrat devian sebesar 25%. Untuk saran, ada kemungkinan hubungan spasial juga terjadi antar wilayah dan tidak langsung bersebelahan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut menggunakan matriks membuat selain berdasarkan tetangga terdekat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.